Buat baru karamel kenyal dan bersarang hanya pakai 2 telur saja. Langsung aja yuk kita langsung buat. Di sini pertama-tama kita siapkan adonan untuk karamelnya, Bun. Kita pakai sebanyak 1/4 gelas belimbing gula pasir yang akan kita masak dengan api kecil atau setara 250 gram. Kita masak dengan api kecil sampai membentuk karamel. Jangan lupa diaduk-aduk ya, Bun, supaya karamelnya tidak gosong. Setelah mencair seperti ini, kemudian kita langsung tambahkan airnya. Di sini kita pakai sebanyak 250 ml atau setara dengan 1/4 gelas belimbing. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk seperti ini. Kalau gulanya sudah larut semua atau karamelnya sudah tercampur ke air, kita akan matikan kompor dan kita dinginkan. Di wadah lain kita siapkan 100 gram atau 1 gelas belimbing tepung terigu. Kemudian masukkan 2/3 gelas tepung tapioka atau setara 50 gram. Kemudian di sini kita langsung tambahkan 1 bungkus vanili, setengah sendok teh baking soda, dan juga setengah sendok teh baking powder. Kalau udah adonan keringnya, kita akan aduk sampai tercampur dengan rata. Kalau adonan sudah terata, kita akan masukkan langsung air karamel yang sudah dalam kondisi yang sudah dingin. Kita terus akan aduk sampai adonan benar-benar rata ya, Bun. Kalau adonan sudah rata, kita tinggal tambahkan susu kental manis. Ini sebanyak 70 gram. Nah, ini kalau di takaran gelasnya sebanyak 1/4 gelas. Langsung kita tuang ke dalam adonan dan kita aduk sampai rata. Kalau adonan sudah rata, masukkan sebanyak 2 butir telur. Jangan lupa diaduk dulu, kemudian kita tuang ke adonan. Kita akan aduk kembali sampai tercampur dan kalis. Nah, kalau sudah kalis, ini kita akan menambahkan margarinnya yang udah dicairkan tapi tidak sampai bening. Ini 1/4 gelas atau setara 60 gram ya, Bun. Kita masukkan margarinnya, kemudian langsung akan kita aduk sampai adonan benar-benar tercampur dengan rata. Kalau adonan sudah benar-benar kalis, ini nggak usah disaring lagi ya, Bun. Langsung kita tuang ke dalam loyang di diameter 16 cm yang udah diolesi menggunakan margarin dan ditaburi tepung. Kemudian kita akan panggang di dalam kuali. Nah, ini pastikan kualinya tebal. Kita akan masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita tunggu hingga berbusa, barulah kalau busanya udah keluar semua, barulah kita tutup ya, Bun. Nah, setelah mateng, ini dia hasilnya, cantik banget dan kering. Dalam kondisi yang masih panas, tinggal kita keluarkan kuenya dari dalam loyang. Nah, kemudian kita akan langsung balik. Ini dia hasil kue yang kita buat tadi. Meskipun pakai 2 telur, hasilnya jumbo ya, Bun. Nah, kalau sudah dingin, kuenya udah bisa untuk kita potong-potong. Ini teksturnya enak banget, enggak terlalu keras dan tetap kenyal, karena kita pakai hanya sedikit dari tepung tapioka ya, Bun. Hai Ibun, jumpa lagi bersama saya Bunda Pidia. Di video kali ini kita akan membuat bolu karamel 3 telur. Tentunya ini hasilnya tuh bersarang, tapi yang paling penting adalah ini resep yang dicari banget bagi yang dagang kue, karena ini pakai loyang yang besar. Nah, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Di sini kita siapkan wajan atau boleh wadah apa aja. Langsung aja kita masukkan sebanyak 300 gram gula pasir, atau kalau digelasin ini sebanyak 1,5 gelas. Untuk setengahnya ini berada di bawah garis seperti yang ada di video ini ya, Bun. Kita masukkan terlebih dahulu semuanya gula ke dalam teflonnya. Kalau sudah, ini tinggal kita masak aja menggunakan api sedang cenderung kecil sambil kita ratakan pada permukaan wadah supaya mempermudah proses pengkaramelan. Kalau sudah karamelnya terbentuk seperti ini atau sudah mulai mencair,
boleh kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Jika ada gula yang menggumpal, itu nggak apa-apa ya bun, normal terjadi. Kita akan terus aduk sampai benar-benar karamelnya ini, gulanya ini menjadi karamel dan larut. Kalau gulanya sudah larut semua menjadi karamel, kemudian kita akan menambahkan sebanyak 1,5 gelas belimbing air atau setara dengan 300 ml. Ini wajib air panas mendidih ya bun. Kita kecilkan dulu apinya, lalu kita tuang secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, ini untuk memasukkan airnya boleh secara bertahap, boleh juga dituang langsung sekaligus, tapi hati-hati karena ini menguap ya bun. Hati-hati terkena wajah atau tangan karena ini panas banget. Kalau sudah larut semua seperti ini, tinggal kita masukkan di sini margarin sebanyak 80 gram atau setengah bungkus dikurangi sedikit ya bun. Nah, kita akan larutkan ke air karamelnya ini sampai benar-benar tercampur dengan rata. Sambil kita menunggu ini rata, boleh ya bun, di sini saya minta tolong bunda-bunda untuk subscribe channel ini supaya kita yang di sini semangat untuk berbagi resepnya. Buat yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih ya. Nah, kalau semua adonan ini nanti sudah larut, tinggal kita dinginkan aja ya bun, dan kita akan lanjut ke bahan yang lainnya. Kalau sudah, di sini kita akan menambahkan sebanyak 1 gelas tepung terigu, kurang lebih sebanyak ini ya bun. Ini setara dengan 100 gram. Lalu kita tambahkan lagi sebanyak 1 gelas tepung tapioka. 1 gelasnya sebegini. Ini juga setara dengan 100 gram. Tinggal kita tuang aja ke dalam wadah. Kemudian kita akan menambahkan 1 sendok teh baking soda. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh baking powder. Kemudian kita tambahkan lagi 1 sendok teh vanili bubuk. Nah, untuk vanili ini di sini saya hanya punya yang cair, jadi saya masukkan yang cair aja ya bun. Kalau sudah semua adonan ini tinggal kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, tinggal kita tuangkan air larutan karamel yang kita buat di awal. Nah, ini wajib dalam kondisi yang sudah dingin. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk dan kita pastikan semua bahan ini akan tercampur dengan rata. Kalau sudah adonan tercampur dengan rata, di sini kita masukkan sebanyak 2 bungkus susu Indomil yang kemasan sachet atau setara dengan 70 gram. Nah, ini kita aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Jadi ini adonannya harus benar-benar kalis dan tercampur rata. Kalau sudah kalis seperti ini, tinggal kita masukkan lagi telurnya. Nah, ini telur kita pakai sebanyak 3 butir aja. Masukkan satu persatu sambil kita terus aduk sampai semua adonan ini benar-benar tercampur dengan rata. Kalau adonan nanti sudah tercampur rata, tinggal kita saring supaya menghasilkan tekstur yang lebih halus untuk adonannya. Jika adonan sudah siap, di sini kita siapkan loyang. Nah, loyang di sini sudah kita olesi menggunakan margarin dan juga sudah dibaluri dengan tepung. Untuk loyang kita pakai di diameter 20 cm, lalu kita masukkan adonannya ke dalam loyang. Untuk memasak bakso yang semut kali ini saya gunakan oven aja, soalnya lagi males banget untuk mantenginnya di kompor ya bun. Dan jadi kita masak di rak yang paling bawah, kita gunakan di suhu 220 derajat
menggunakan api bawah selama kurang lebih 40 menitan. Kalau dia sudah busanya ini sudah banyak dan sudah mulai redup busanya di 15 menit terakhir, kita tambahkan lagi durasinya. 15 menit itu kita gunakan api atas bawah di suhu yang sama 220 derajat. Nah, ini kita tambahin apinya tadi ya bun. Kalau sudah matang tinggal kita keluarkan dari dalam oven. Bunda-bunda boleh juga intip resep atau cara pembuatan bolu serat semut lainnya di channel ini. Ada juga teknik yang tanpa kita gunakan oven ya bun, yang kita buat panggangnya itu secara manual. Lanjut, dalam kondisi yang panas kita keluarkan kue dari dalam loyang. Nah, ini dia hasilnya bun. Meskipun menggunakan 3 telur tapi hasilnya jumbo seperti ini karena biasanya kita gunakan loyang 16 cm untuk bolu serat semut yang 3 telur. Kali ini kita pakai loyang di diameter 20 cm. Nah, ini kita akan lihat tekstur dari kuenya benar-benar bersarang juga meskipun kita gunakan oven, malahan tekstur bagian atasnya lebih kering ya bun. Nah, ini dia hasil dari kue bolu serat semut kali ini yang kita buat menggunakan oven. Nah, bunda-bunda boleh nih di komen, bunda lebih suka buat bolu serat semut yang menggunakan oven atau dimasak dengan cara manual tanpa oven. Di komen ya bun. Dan atau bunda-bunda boleh juga nih request kalau mau bolu serat semut dibuat bersiap aja. Dan sebagiannya juga sudah saya tayangkan ya bun. Dan demikianlah video kita hari ini. Terima kasih buat bunda-bunda yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan sampai berjumpa di video lainnya. Bye bye.